Oke, guys, jadi hari ini gue udah bareng Michael dari Timepiece. Dan kali ini kita pengen kasih tips ke kalian untuk yang lagi mikir-mikir untuk ngambil jam tangan Rolex vintage pertama. Dan kita bakal kasih tips on how to buy your first vintage Rolex. Jadi yang pertama, yang paling penting apa tuh Mike? Tentuin dulu model mau beli apa. Nah, itu penting ya. Jadi kalau kalian mau yang dress watch, mau yang buat kayak daily beater, atau mau yang modelnya agak sporty, nah kalian harus tentuin dulu tuh. Karena Rolex kan banyak ya. Ada Datejust buat dressnya, ada Day-Date. Terus kalau sportnya ada GMT, Daytona, Sub, Everyday mungkin ada Explorer, OP, dan lain-lain lah. Setelah kalian tentuin, step kedua apa tuh Mike? Kondisi sih. Benar. Setelah kita udah tahu kita mau beli apa, kita mesti tahu kan jam yang kita beli ini kondisinya oke atau enggak. Oke. Dan kita tuh harus ngecek beberapa bagian dari jam tangan. Sip. Oke. Contohnya misalkan kayak nomor serinya. Jadi kita bisa tahu nih jam tangan ini dari tahun berapa. Terus kita jadi bisa lebih tahu lagi kalau jam tangan ini period korek atau enggak. Benar. Rantainya sama kepalanya. Terus sama bezelnya, sama dialnya. Karena biasanya kalau jam-jam tua itu banyak yang Franken ya. Jadi misalkan casingnya dari tahun berapa, bezelnya udah service bezel, service dial, ya udah pokoknya udah pindah-pindah sana sini. Benar, dicocokin aja ya. Benar, karena itu kalian bisa cek di internet sih sebenarnya. Iya betul, bisa dicek di adalah pokoknya. Iya, nanti kalian tinggal cek fisiknya aja langsung. Betul, cocokin. Sama internet. Betul, Ya, betul. bisa dicocokin. Terus habis itu font-fontnya karena setiap tahun tuh beda, apalagi Rolex kayak ada Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4 gitu-gitu. Iya. Terus habis itu balik lagi casing sama rantai. Nah, itu kalian harus perhatikan juga soal kayak udah over polish apa belum. Oh. Apakah ada dent keras yang kayak sampai udah gompal. Iya, mungkin pernah jatuh sebelumnya. Atau sebelumnya itu harus dicek juga. Mungkin yang terakhir movement kali Mak ya. Oh iya, itu juga nggak kalah penting. Karena percuma kalau kita beli jamnya nggak bisa jalan. Males juga ya. Jadi kalau movement tuh apa Mike yang bisa menjadi indikasi awal? Yang menjadi indikasi awal biasanya kita cek dulu waktu kita wind enak atau enggak. Enak dalam artian effortless lah ya. Iya. Smooth ya. Ya, kalau misalkan udah mulai berat atau enggak ganjel-ganjel gitu. Ya itu biasanya udah perlu di overhaul sih. Nah, itu mungkin masuk ke konsiderasi Betul. kalian juga tuh, bisa beli dengan keadaan seperti itu di servis atau mau cari lagi yang lebih bagus itu. Balik lagi harga sih. Balik lagi harganya. Iya, benar. Nah, setelah kalian udah ngelewatin fase-fase itu, mungkin terakhir adalah untuk milih toko ya. Mungkin boleh dijelasin Mike, tokonya gimana tuh? Yang pasti kita harus beli di toko yang terpercaya. Jadinya tokonya juga mau terima buyback. Terus habis itu ya yang penting orangnya enak lah. Bener. Dan kita bisa tanya-tanya juga, sekarang komunitas kan udah gede kan. Yes. Bisa tanya kayak toko ini legit gak? Bener. Toko ini oke atau enggak, bisa tanya-tanya kita juga kok. Iya, kalian leave a comment down section juga kita bisa. Iya, benar. Jawab nanti. Kita membeli barang seperti ini berdasarkan kepercayaan. Yes, benar. Iya, betul. Karena kalau udah sama-sama enak, barangnya legit, kalian kan bisa punya long lasting relationship dengan si toko itu. Iya, apalagi jam vintage kebanyakan batangan kan? Ya. Nah, jadinya ya harus beli sama toko yang oke lah. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan emang barang itu oke gitu loh. Benar. Oke, yang terakhir mungkin soal harga ya Mike ya. Iya, itu juga nggak kalah penting. Nah. Karena biasa jam-jam vintage gitu kan harganya gelap. Bener, grey lah namanya, grey market Iya, lah ya, nggak tahu Tapi lah. memang kalau misalnya di jam vintage kondisi bagus banget sama yang enggak bakal jauh. Dan itu normal. Yes. Misalnya kalau kalian lihat kayak, wah 1675 kok di toko ini kok lebih murah ya, di toko ini kok lebih mahal. Kalian mesti cek kondisinya dulu. Yes. Bisa aja emang karena kondisinya beda jauh. Misalkan yang ini unpolished, Bener. yang ini udah overpolish lah ya bilangnya, Iya, atau enggak intinya kondisinya lebih jelek dari yang toko itu, jadi itu normal gitu Normal, loh. bener. Tapi yang penting ya kita ngobrol-ngobrol lah. Iya, sama owner tokonya ya. Apalagi kalau toko sekarang juga udah banyak yang jujur ya, kalau misalkan mereka bilang kalau bezel replacement atau apa, mereka Iya, biasanya benar. taruh tuh di Benar. apa sih sebutannya, di caption lah bisa Iya, dibilang ya, betul, ditaruh di betul, caption dan kalian bisa nanya lebih lanjut soal kayak ini apa beneran udah diganti, apa udah diganti kayak gitu lah. Iya, betul. Karena yang penting komunikasi, jangan asal comot gue mau satu. Ini karena jam tangan itu umurnya panjang, jadi mungkin kalian harus ngobrol dulu sama ownernya sebelumnya Betul, gitu betul. guys. Iya. Kalau soal harga yang tadi udah dijelasin Mike, itu emang ada rentan jauh dan itu fine-fine aja karena kelengkapannya juga ngaruh kan Mike. Oh iya betul, apalagi jam vintage kalau misalkan full set, wah itu harganya bisa jauh banget sih. Sejauh Iya. karena emang yang pasti masih ada paper dan lain-lain, ada kotaknya gitu-gitu. Iya betul, karena bukti dari kalau barang itu dijaga baik-baik. Dijaga Kalau baik-baik. sampai kelengkapannya aja masih ada. Terus habis itu ya kalau barang udah belinya lengkap ya udah lebih pede juga gak sih? Pede, Kayak misalkan betul. kayak kita beli mobil ada suratnya semuanya kan udah enak. Lebih enak ya, benar ya. Itu harga yang harus kalian bayar untuk appreciate the previous owner lah ya. Iya. Untuk ngejaga barang sampai segitu min conditionnya gitu. Betul. Tapi kalau balik lagi ke gua lebih ke kondisi jam tangan ya. Karena ada orang yang appreciate full set
Tapi ya udah yang penting full set tapi jam tangannya kondisinya so-so Iya, gitu ya. tentu ya. Iya, kalau gue mendingan yang jamnya kondisinya bagus banget, watch only nggak apa-apa karena kan yang lo beli jamnya dan yang lo pakai kan nanti jamnya, bukan kotak sama suratnya. Boxnya mah di rumah gitu. Bener di rumah. Nggak mungkin lo nanya, Mike, lo pakai jam ada boxnya nggak? Iya bener. Sebenarnya nggak mungkin juga sih. Bener. Dial juga penting sih. Dial tuh. Dial tuh penting banget karena ya ada yang service dial, kadang dialnya bener tapi udah agingnya tapi kurang bagus, mungkin damage gitu kita bilang ya. Itu juga perlu diperhatiin itu sih. penting di cross check lagi ke internet apakah itu service dial atau bukan. Iya, Kalian betul. lihat ada nomor serinya kan biasanya Mike. Reprint, reprint. mungkin reprint juga bisa. Kayak misalkan emang dial udah jelek tapi di print ulang. Iya. Di reprint gitu. Iya, bener. Atau enggak di loom-nya diulang gitu ya. Iya Bisa juga betul. sih, kayak Iya di relum juga itu juga perlu banget diperhatiin sih. gitu. Dan tanya aja sih ke sellernya ya, lebih tepatnya. Iya betul. Oh nanya kita juga boleh. Boleh. Leave a comment down below. Betul. Bahas lagi soal kayak vintage Rolex, apakah itu worth it to buy? Apakah itu good for the value, for the money? Oke. Menurut lu gimana Mike? Kalau vintage Rolex itu? Oke. Pertama ini opini pribadi gua. Yo, Oke. disclaimer dulu. Iya, opini pribadi gua. Jadi gua gak diserang orang lain. Oke. Pertama yang terpenting adalah lo suka dulu sama jam tangannya. Yes. Lo beli apa yang lo suka, bukan karena kata orang. Misalkan contohnya kayak, wah vintage Rolex nih yang lagi rame misalnya GMT gitu, terus lo ikutan beli. Jangan. Tapi lo emang harus suka, terus habis itu lo emang bener-bener ya lu juga tahu gitu barang yang lo beli. Yes. Gitu. Kalau misalkan masalah nanti jadi investasi, harganya bakal naik segala macam, ya itu bonus. Tapi kalau menurut gue emang dari history gitu ya, kan kita tahu dulu GMT harganya berapa sih, sekarang harganya udah jadi berapa sih? Ya itu kan bentuk hasil dari return of investment juga. Iya betul. Cara branding yang kuat, Iya betul. jam yang bertahan selama itu juga itu kan harus Benar. di-appreciate dan tentunya harganya bukan depresiasi malah naik ya. Betul. Naik ya. Kalau dibilang worth it apa enggak? Worth it kalau emang kalian suka. Betul. Gitu. Karena ya emang barang ini semua barang hobi gitu. Jadi Setuju. ya ada orang yang beli karena emang dia hobi. Oh, barang ini kenapa? Karena jarang. Barang ini kenapa? Karena kondisi bagus banget. Iya. Gitu. Jadi balik lagi yang penting suka dulu sama jam Bener. tangannya. Tentunya kalau emang barang hobi, kalau kalian yang udah suka, semua hal akan dikesampingkan. Iya benar sih. Gitu. Jadi kalian bakal appreciate the watch more than the value of the money itu. Betul. Jadi segitu aja tips dari kita on buying your first vintage Rolex. Semoga bisa membantu and see you guys on the next episode. Bye bye. Bye bye.